wahai orang yang beriman, masuklah Islam secara keseluruhan. Sehingga modelnya bukan pilih-pilih, yang sesuai selera kita terima, yang tidak sesuai tidak kita terima. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, ada 2 nabi yang diutus oleh Allah dalam waktu bersamaan. Dan pengikutnya itu milih nabi tersebut. Contohnya siapa, Pak? Musa dengan Harun. Secara karakter, Harun itu lebih lembut dibandingkan Musa. Maka pada waktu Nabi Musa alaihissalatu wassalam diutus oleh Allah bersama Harun, sebagian Bani Israel itu sengaja untuk membuat kegaduhan dengan cara kita berpihak kepada Harun, tapi nggak mau sama Musa. Karena Musa kan orangnya tegas, keras. Sampai ketika beliau sallallahu alaihi wasallam pulang setelah beliau menepati janji Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari, pulang kemudian menjumpai Bani Israel menyembah patung pedet, patung anak sapi. Musa emosi sangat besar hingga Taurat yang beliau pegang dilempar. Apa yang bisa Anda bayangkan kalau ada orang melempar Quran? Tapi Musa alaihissalatu wassalam dalam kondisi sangat marah, beliau sampai melempar al-alwah, lembaran-lembaran Taurat yang ada di tangannya. Hingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma dhahaba an Musa al-ghadabu akhadha al-alwah wa fi nuskhatiha hudan wa nur." Ketika emosi Musa itu sudah pergi, barulah Musa mengambil alwah-alwah yang tadi berserakan yang baru saja beliau lempar karena emosinya. Maka terkadang jamaah, ada sebagian orang yang modelnya pilih-pilih semacam ini. Yang namanya belajar, itu memang ada bagian yang kadang kita butuh serius dan siap untuk menerima konsekuensi, dan mungkin ada bagian yang nyaman untuk didengar, enak karena tidak menyinggung perasaan dan seterusnya. Dan masing-masing kita berikan porsi sesuai dengan kondisinya. Baik. Ada seorang ulama yang dikenal sangat keras. Beliau adalah Imam Al-Auza'i. Sampai salah satu di antara muridnya menyampaikan kepada Al-Auza'i, "Wahai Syekh, banyak orang tidak mau mendengarkan kajian Anda. Disebabkan Anda ini sikapnya sangat keras. Jadi kalau ada berisik sedikit, atau ada yang melengos sedikit, ada yang merem dikit, langsung dimarahi." Ya. Apa kata beliau? Orang ini tidak punya sabar, sehingga menyebabkan dia tertolak untuk mendapatkan kebaikan. Andaikan dia bersabar, tentu dia akan bisa mendapatkan kebaikan yang banyak. Baik, semoga muqaddimah ini berarti bagi kita semuanya, dan Allah jadikan hati kita hati yang siap terbuka untuk menerima setiap kebenaran yang kita dengarkan, terutama berkaitan dengan masalah bagaimana cara kita bekerja. Dalam hadis riwayat Bukhari jamaah, Nabi SAW pernah menyebutkan tentang realita akhir zaman. Beliau SAW pernah mengatakan, "Innahu sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min." Akan datang di tengah umat manusia satu zaman di mana orang sudah tidak lagi peduli dari mana dia mengambil harta. Aminal halal, aminal haram. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram? Apa makna kondisi di mana orang tidak peduli terkait masalah halal haram? Ada 2 makna dalam hal ini. Makna yang pertama, di kondisi akhir zaman, manusia mereka sudah tidak lagi peduli tentang masalah aturan. Sehingga dia tahu ini haram, tetap diambil. Dia ngerti ini nggak boleh, tetap dibawa. Dan banyak sekali kasus macam ini. Dia ngerti ini dilarang. Bahkan jangankan pakai pendekatan hukum agama, secara undang-undang negara dia tahu kalau ini pelanggaran. Agama mana Pak yang mengajarkan suap? Ada? Nggak ada. Negara mana yang melegalkan suap? Nggak ada. Sehingga dia tahu ini praktek suap, dan suap semacam ini melanggar undang-undang negara, bahkan tindakan kezaliman terhadap rakyat dan seterusnya. Tapi dia tetap nekat dan nggak pakai aturan.
Banyak sekali kasus semacam ini di mana orang mengambil suap atau ada sebagian di antara mereka yang melakukan perjalanan dinas fiktif, rapat fiktif, tinggal tanda tangan, ada amplop padahal dia nggak pernah rapat dan seterusnya. Aneka pelanggaran yang demikian banyak yang mungkin sudah bukan lagi rahasia. Orang sudah tidak peduli dengan seperti ini. Dan dia tahu ini haram, tapi tetap dia ambil. Itulah makna yang pertama. Manusia tidak peduli halal haram. Bahkan sampai mereka saling motivasi. Hari gini mikir yang halal dan sama haram. Nyari yang haram aja susah. Apalagi yang halal. Tujuannya apa? Sudahlah bertahan saja nyari yang haram. Karena nyari ini susah. Karena susah bertahan saja. Akhirnya saling memotivasi antara satu dengan yang lain untuk bertahan kepada harta yang haram. Yang kedua. Mana yang kedua? Zaman di mana orang tidak lagi peduli masalah hal haram, makna yang kedua adalah dia tidak mau belajar. Sehingga dia tidak mau mendekat. Seperti apa sih batasan halal haram? Dia tidak mau mengenali bagian mana yang halal, bagian mana yang haram. Sama sekali dia tidak mau mengenal itu. Orang semacam ini lebih parah dibandingkan yang pertama. Dan sekarang bisa kita lihat. Bisa jadi, Pak, apa yang disabdakan oleh Nabi SAW tentang kehadiran zaman di mana manusia tidak peduli tentang masalah halal haram, saat ini zaman itu sedang kita alami. Antara mereka yang paham fikih muamalah dengan yang nggak paham fikih muamalah banyak mana? Hah? Banyak mana? Bapak bisa datang ke pasar tradisional, Pak. Berapa persen yang peduli tentang kajian masalah muamalah? Mungkin 100% nggak ada yang pernah menyentuh belajar fikih muamalah. Sepasar, Pak. Yang jumlahnya ratusan orang bahkan mungkin ribuan. Baik yang pedagangnya maupun konsumennya. Ada salah satu lembaga keuangan syariah, BMT, yang pernah ngundang saya untuk memberikan kuliah tentang masalah fikih muamalah selama 3 kali pertemuan. Itu di Jakarta. Dan BMT ini bilang, kita sudah ngirim surat kepada para tenan yang ada di pasar ini, karena masjidnya ada di pasar. Semua tenan yang ada di pasar ini kita kirimi surat dan kita minta untuk hadir dalam kajian ini. Kajiannya gratis, tidak perlu bayar, yang penting pokoknya silakan Anda datang. Masya Allah, yang datang hanya mungkin 10 atau berapa belas orang. Itu pun di luar yang ada di pasar. Jamaah dari luar. Masya Allah. Tapi corongnya katanya sampai bawah gitu ya. Corongnya itu katanya sampai bawah, sehingga insya Allah yang ada di dalam pasar dengerin. Cuman mereka nggak mau datang. 3 kali pertemuan nggak ada satupun di antara mereka yang datang. Ada upaya baik yang dilakukan oleh sebagian lembaga untuk memberikan edukasi dan pendidikan bagi masyarakat yang ada di pasar, tapi mereka nggak mau mendekat. Mungkin seperti yang Allah isyaratkan tadi ya. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Andaikan Allah mengetahui ada sisi baik pada diri mereka, Allah akan buat mereka mau mendengarkan tausiah. Tapi mereka enggak mau untuk mendengarkannya. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan membahas tentang masalah utang dan riba. Kenapa dua hal ini digandengkan? Karena salah satu di antara pintu riba yang paling besar adalah transaksi utang. Sebab banyak sekali kasus riba, sebabnya adalah akad hutang piutang. Sehingga sering orang melakukan praktek riba karena latar belakang dia melakukan transaksi utang. Untuk mengenali apa hubungan antara utang dengan riba, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pembagian riba. Secara garis besar, riba bisa kita bagi menjadi 2. Pertama, riba utang piutang, atau yang disebut dengan riba qard. Riba qard. Qard tulisannya qaf, ra, dod, saudaranya sod. Qardun. Riba qard atau riba utang piutang. Ini terjadi sesuai dengan kaidah yang pernah disampaikan oleh sahabat Fudalah bin Ubaid.
kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua transaksi utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Semua transaksi utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu riba. Baik, Anda keep dulu ini, nanti kita akan kembali lagi ke sana. Saya lanjutkan dulu pembagian riba yang kedua. Riba yang kedua adalah riba jual beli, atau yang disebut dengan ribal bai', riba al-bai', ba ya ain. Riba jual beli adalah riba yang terjadi karena transaksi tukar menukar benda ribawi. Riba yang terjadi karena transaksi tukar menukar benda ribawi. Benda ribawi ada berapa? Ada 6. Apa saja itu? Emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma, dan garam. Insya Allah dihafal ya. Baik, bisa diulang? Emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma, satu lagi, garam. Baik. Dari 6 ini, para ulama mengelompokkan menjadi 2. Yang pertama, kelompok alat tukar atau mata uang. Di situ ada emas dan perak. Yang kedua, kelompok bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Di situ ada gandum halus, gandum kasar, kurma, dan garam. Sudah? Setelah kita tahu kelompoknya, masing-masing punya turunan. Kelompok 1 ada turunannya. Semua mata uang yang berlaku di masyarakat adalah benda ribawi. Kelompok 2 juga ada turunannya. Semua bahan makanan pokok yang bisa disimpan oleh masyarakat masuk kategori benda ribawi. Sehingga meliputi kelompok 1 ada uang tunai, ada uang digital. Kripto masuk nggak Pak? Kripto bukan uang. Ya. Ada uang tunai atau uang kartal atau uang digital. Kemudian masuk kelompok 2, di sana ada aneka bahan makanan pokok yang kita kenal. Ada beras, ada tepung, ada gula, dan seterusnya. Sudah? Anda kenali dulu pembagiannya dan turunannya. Berikutnya, dari 2 kelompok ini, para ulama memberikan 3 aturan. Aturan yang pertama, jika dipertukarkan sesama jenis, maka wajib tunai dan sama kuantitas. Wajib tunai dan sama kuantitas. Contohnya apa Pak? Uang dengan uang, emas dengan emas. Emas ditukar dengan emas, wajib tunai dan sama kuantitas. Perhatikan ya, yang sama kuantitasnya, bukan kualitasnya. Sudah? Apabila melanggar salah satu, masuk kategori riba. Kalau tidak tunai, yang satu sekarang, yang satunya besok, disebut dengan riba nasi'ah. Misalnya, si A dengan si B tukar menukar emas. Yang satu hari ini, emas si B besok baru diserahkan. Ketika mereka transaksi, praktek ini namanya riba nasi'ah. Yang kedua, apabila tidak sama kuantitas, contoh, emas 20 gram 18 karat ditukar dengan emas 15 gram 24 karat. Yang satu 20, yang satu berapa? 15. Ada selisih 5 gram. Tapi karatnya beda. Boleh enggak Pak seperti ini? Ketika ditukar seperti itu, masuk kategori riba fadl. Riba fadl.
Sehingga adanya kelebihan maupun adanya penundaan alias tidak tunai, dua-duanya riba. Yang satu riba fadl, yang satu riba nasi'ah. Udah? Aturan yang kedua, ini baru aturan pertama ya. Aturan yang kedua. Jika beda jenis tapi satu kelompok, contohnya emas dengan perak, ini satu kelompok. Kelompok apa tadi? Mata uang. Maka wajib tunai walaupun boleh ada beda kuantitas. Sehingga kalau orang menukarkan uang rupiah dengan emas, syaratnya apa? Wajib tunai. Kalau tertunda boleh enggak? Enggak boleh. Misalnya transfer dulu, lalu emasnya besok, atau emasnya dikirim. Ini masuk kategori riba nasi'ah. Insya Allah sampai di sini paham? Baik. Masih fokus enggak? Atau mulai kepanasan? Kecepatan. Ini memang tidak bisa disampaikan seperti teori orang belajar rukun sholat ada berapa ya. Saya ulang ya. Riba tadi ada berapa? 2. Pertama riba utang piutang. Yang kedua riba jual beli. Selanjutnya riba jual beli terjadi pada apa tadi? Benda ribawi. Benda ribawi ada berapa? 6. Sudah? Transaksi kemudian dari 6 benda ribawi ada berapa kelompok? 2. Yang pertama mata uang, kelompok mata uang. Yang kedua bahan makan pokok yang bisa disimpan. Sudah? Selanjutnya ada 3 aturan. Aturan yang pertama, jika sesama jenis maka wajib tunai dan harus sama kuantitas. Jika tidak tunai namanya riba nasi'ah. Kalau tidak sama kuantitas, riba fadl. Baik. Selanjutnya, kalau beda jenis tapi satu kelompok, aturannya apa? Wajib tunai. Kalau tidak tunai, riba nasi'ah. Maka orang transaksi emas dengan cara kredit atau tertunda, jual beli emas online atau beli emas di Antam tapi tertunda, bayar sekarang, transfer sekarang, tapi ngambilnya besok, ini semuanya masuk kategori riba nasi'ah. Baik. Yang ketiga, jika terjadi pertukaran beda jenis dan beda kelompok, contohnya kelompok 1 dipakai untuk transaksi dengan kelompok 2, misalnya beli beras, beli kurma, dan seterusnya. Bagaimana aturannya? Bebas, tidak ada aturan. Boleh tidak tunai, boleh beda kuantitas. Karena sudah beda kelompok. Insya Allah dipahami ya? Baik, berarti dari keterangan tadi Pak, riba jual beli itu ada berapa? Riba jual beli ada berapa? 2, riba nasi'ah dan riba fadl. Riba nasi'ah ketika di situ ada penundaan pada transaksi yang seharusnya tunai. Riba fadl di situ ada kelebihan pada transaksi yang seharusnya sama kuantitas. Alhamdulillah.